Oke, selamat pagi ya Mbak Ivon, Mas David ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Hari ini masuk ke perintah komen dalam jaringan ya. Udah disiapkan belum laptop kalian? Udah dihidupin? Udah, nanti sambil nyoba ya, saya pandu nanti ya. Saya share dulu materinya ya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak ya yang di sini? Kelihatan enggak? Halo. Masih loading, Mbak. Masih loading, Mbak Ivon? Iya. Iya, Mbak, sama. Oke, bentar, tunggu dulu ya. Sekarang udah belum? Sama aja, Mbak. Masih loading. Masih loading. Oh, Iya. bentar. Nih, udah belum? Udah, Pak. Udah ya? Kelihatan ya? Oke, ya. Jadi kita masuk ke perintah command from pada jaringan komputer. Mungkin Anda sangat jarang menggunakan command from ya, tapi di sini nanti kita coba ya. Jadi bagi pengguna Windows ya, saya Anda pun juga semua kemungkinan pakai Windows ya. Khususnya user, biasanya penggunaan command from di sini tidaklah begitu penting. Jadi memang jarang digunakan ya. Karena semua aktivitas yang berhubungan dengan program atau aplikasi ya, itu semua dapat dilakukan melalui GUI atau Graphical User Interface. Jadi langsung melalui tampilan, misalkan Anda mau membuka PowerPoint, nah langsung main ke PowerPoint, buka Word, langsung ke Word, buka aplikasi Android atau apa, langsung masuk ke Android. Nah, jadi tanpa menggunakan command from. Ya. Tapi bagi sebagian orang ya, khususnya itu administrator jaringan, ya, itu perintah command from di sini adalah alat yang paling ampuh, ya, yang bisa jauh lebih berguna daripada tool grafis atau graphical user interface tadi yang ada pada Windows. Ya. Jadi command from ini seringkali digunakan oleh administrator jaringan. Ya. Nah, kemudian dengan command from ya, kita bisa melakukan berbagai hal. Contohnya apa? Contohnya memeriksa koneksi jaringan kita, ya, mau local area network, ya, metropolitan area network atau width area network. Kemudian juga bisa digunakan untuk remote perangkat jaringan. Seperti apa? Seperti switch, router, perangkat lain untuk melihat IP dan informasi pada host, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, ini saya coba tampilkan beberapa perintah command from yang digunakan atau sering digunakan untuk mengelola suatu jaringan. Yang pertama adalah ping. Nah, ping ini perintah yang sangat mudah untuk diingat. Nah, ini pun juga sangat penting untuk mengecek keadaan suatu jaringan pada host, ya,
maupun perangkat jaringan. Apakah down, overload, atau putus-putus. Proses ping ini, ya, ini bekerja dengan mengirimkan paket kepada suatu host atau perangkat melalui koneksi jaringan lokal, metropolitan, WIT, atau nirkabel atau wireless. Nah, kemudian nantinya akan terdeteksi permasalahan jaringan dengan melihat pesan dari urutan paket yang dikirim per second. Nah, mungkin Anda bisa coba ya di sini. Contohnya di sini ya. Ya, ping 8.8.8.8. Coba. Sambil dicoba ya. Anda bisa masuk ke run, ya, run, kemudian Anda masuk ke CMD, ya, CMD, kemudian Anda oke. Sudah belum? Oke, coba Pak. Oke, dicoba ping 8.8.8. Nah, kemudian diantar tampilannya gimana? Sama Pak. Sama, cuma ping sama time-nya beda. Oke, itu karena time itu kan ya second, iya. Time itu kan waktunya. Waktunya berapa second? Ya. Kalau di tempat Anda berapa second? Yang pertama? 44 Pak. 44. Yang kedua? 44. Yang ketiga? 50. Yang keempat? 49. Nah, berarti paket datanya itu naik, turun dikit, naik lagi. Ya kan? Kalau Ivan berapa? Oke. Terus yang kedua perintah tracer. Ini perintah, ya, ini digunakan untuk melihat rute yang dilewati oleh paket untuk sampai ke tujuan. Jadi rute yang dilewati paket untuk sampai tujuan. Analoginya, ya, agar paket A itu sampai ke L, maka paket tersebut dikirimkan melalui rute yang ditentukan, misalnya A, B, C, H, I, J, K, L. Nah, kemudian biasanya administrator jaringan itu menggunakan perintah ini untuk mendeteksi di mana rute jaringan yang putus. Nah, jadi yang namanya jaringan itu pasti kadang kalanya pun akan terjadi overload atau down. Nah itu nanti down-nya di mana, overload-nya di mana. Nah itu bisa dideteksi melalui tracer ini. Yuk kita coba Mas David. Ya, di sini ntar saya tampilkan dulu ya. Coba kita tracer Google ID coba. Nah, tracer Yang mana Pak? ini kelihatan enggak? Besarkan sedikit Pak. Oke, bentar. Nih, yang ini loh. Ya. Tracer spasi google.co.id. Nah, agak lama mungkin ini nanti ya waktunya.
Udah belum? Tampilannya apa? Nggak bisa ya Pak? Hmm? Udah, Pak. Bisa enggak? Vera. Bisa, Pak. Bisa. Apa tampilannya? Sama, cuma beda itu angkanya. Berarti kamu pakai Telkom itu? Ya, Iya. Kalau di apanya, Pak? itu koneksi internetnya, kamu koneksi internet nggak ini? Oh, itunya yang bedanya yang tracing route to force itu loh, Pak. Oke. Ini siapa, ini Von atau Vera atau siapa ini? Ceweknya banyak soalnya. Vera. Vera. Oke ya, kalau di tempat kamu, kalau tempat saya, ya tampilannya, coba saya tampilkan ya, bentar. Kelihatan nggak command prompt-nya? Enggak Pak. Enggak. Nah, coba lagi. Udah, command prompt. Ya. Tampil enggak? Ambil. Nah ini ya, jadi tempat saya, ya, saya tracer, ya kan? Jaringan saya gimana? Jaringan saya dimulai dari IP saya itu segini ya, IP saya ini. Kemudian ada kendala di 2 second, kemudian masuk lagi ke sini, putus lagi, masuk ke sini, masuk ke ini ya. Nah saya pakai hostnya pakai ini. Sini nanti kirim, nah ini nanti sampai selesai. Biasanya 30 nanti. Nah, tuh. Jadi jaringan saya di sini tidak stabil. Nah, ya. Oke. Kita masuk ke sini lagi, command prompt, kelihatan enggak ini PowerPoint-nya? Kelihatan. Nah, ini ya. Jadi coba semua? Oke. Vera udah. David, tadi tampilan gimana? Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, oke, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini ada gambar, nggak terlalu jelas ya. Ini merupakan visual, ya, visual tracer di sini ya. Nah, jadi kita ada di mana, misalkan ini nanti contohnya dari 1 ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Di mana nanti ini di sini? Di sini ada keterangannya. Kalau 42 menggunakan mana? Kalau kita Indonesia, ya tergantung kita nanti mau menggunakan kapan nanti ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pet ping. Ya, pet ping ini merupakan versi tracer yang lebih baik. Jadi lebih baik dari tracer tadi. Ya. Ini memberikan kita statistika tentang paket yang hilang dan latensi. Ya. Jadi bisa kita coba ya ping-nya ya. Ping coba ya. Ping. Ping-nya di sini. Nah, kelihatan nggak punya kamu ping-nya? Kalau tempat saya ya, pertama kali
host listnya adalah lost source, kemudian maximum number. Nah, nanti di mana yang hilang? Nah, itu kelihatan nanti ada di sini kalau kita sedang mengirim suatu paket, mungkin melalui email ya, atau melalui WhatsApp. Ya, itu bisa kita lihat menggunakan perintah typing di sini. Ya. Terus kemudian kita masuk ke ipconfig. Nah, perintah ipconfig ini banyak sekali fungsinya atau manfaatnya ya. Yang jelas, perintah ini umumnya digunakan untuk melihat IP address, gateway, ataupun DNS server. Dan hampir semua informasi yang ada dalam suatu jaringan, ya, jadi kita bisa menggunakan perintah ipconfig. Perintah ipconfig ini banyak sekali kombinasinya, di mana setiap kombinasi itu mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Contohnya kalau Anda menggunakan ipconfig /release. Ini digunakan untuk membuat IP address baru pada perangkat updater yang baru pula. Contohnya kalau ada dua local area network card atau LAN card ya pada komputer kita. Jadi kalau kita menggunakan dua komputer terhubung ke jaringan, ya, kemudian kita mau mengatur IP-nya. Jadi kita bisa menggunakan ipconfig release. Ya, jadi ipconfig release ini digunakan untuk membuat IP baru. Jadi release itu adalah dihapus, refresh. Jadi dihapus dulu, di refresh, kemudian kita bisa membuat IP baru. Dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Ya. Anda bisa menggunakan atau bisa melihatnya dengan mengetikkan ipconfig. Ya. Contohnya, ini ya, ipconfig. Nih, coba bisa kita coba ya ipconfig kita berapa ya. Ipconfig. Nah, jadi coba ipconfignya ini dengan catatan terhubung ke jaringan ya. Nih, kalau punya saya ipconfig Windows IP configuration ya, Ethernet-nya adalah tidak menggunakan disconnect, LAN satunya. Nah, di sini menggunakan wireless LAN adapter WiFi. Ya, jadi saya menggunakan WiFi di sini. Ya. Nah, di mana IP address saya adalah 192. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. 192.168.43.141. Subnet masknya juga ini. Default gateway-nya juga ini. Kalau kita mau menampilkan menggunakan tadi GUI atau graphical user interface, kita bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke network and internet, kemudian kita cari adapternya. Nah, tapi dengan menggunakan ipconfig di sini lebih cepat kita ya. Jadi, nah makanya di sini jarang kita gunakan, tapi ini sangat sering digunakan atau sangat penting sekali untuk administrator jaringan. Tadi kita bisa melihat IP ping, coba di ping dulu ya.
Misalkan saya udah tahu ini ya, IP address saya di sini ya. Jadi 192.168.43.141. Saya mau cek jaringan saya coba. 192.168.43.141. Saya enter. Nah, reply. Jadi kalau tulisannya reply berarti jaringan saya terkoneksi atau normal. Ya, di sini ada keterangan jika kita menerima 4 data, kemudian ada suatu loss data atau kesalahan atau noise ya. Itu adalah 0%. Jadi jaringan saya alhamdulillah sekarang baru dalam keadaan yang baik. Atau kita juga tadi bisa ngecek tracernya ya. Saya mau ngecek bukan Google, misalkan Staycom coba ya. Nah ini tapi kalau kita mau tracer juga agak lama. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Itu contoh kegunaan dari command from tadi. Kita balik ke ini ya. Udah kelihatan belum ini PowerPoint-nya? Udah. Oke ya. Ini juga pconfig. Jadi kalau Anda mau mengeceknya ya, pconfig-nya. Pak nggak mencoba rilis atau apa Pak? Ya kalau saya coba rilis nanti jaringan saya jadi loss. Jadi loss itu berarti jadi terputus. Karena IP config release itu kita membuat IP baru, tapi IP yang lain, IP yang lama, ini diputuskan dulu, diputus, baru sambung lagi yang baru. Nah ini nanti dicoba kalau ada 2 buah LAN. Dulu kan Anda juga pernah tak suruh bikin kabel ya, kabel krimping itu kan, ingat nggak kalian? Ya, itu bisa Anda coba kalau di rumah ada laptop ya kan. 1 connect internet, 2 connect internet, pakai WiFi ya. Nanti kemudian salah satu di IP config release, ya, kemudian nanti dibuat otomatis akan membuat IP yang baru. Nah, kemudian setelah itu ada NS lookup. Ya. Ini perintah yang digunakan untuk melihat alamat IP dari domain yang ada pada DNS server. Apa sih Pak itu DNS server? DNS server itu adalah domain name system. Paling gampang atau kesusahan kalau Anda mengartikan DNS server, contoh Anda kalau mau ngetik Staycom. Nah, Staycom itu namanya DNS server, domain name system. Staycom atau detik atau apapun lah itu namanya DNS server. Nah, untuk perusahaan yang mempunyai aplikasi berbasis web dan DNS server sendiri, itu perintah ini dapat digunakan untuk mengecek kinerja dari DNS server itu sendiri atau ketika DNS server sedang down, otomatis aplikasi web tidak dapat digunakan ya. Jadi kalau kita mempunyai DNS server sendiri, contohnya ya tadi Staycom ya, atau Kabupaten Semarang atau Boyolali ya. Jadi itu namanya adalah DNS server ya. Nah di dalam DNS server itu biasanya mengandung IP. Kalau kita menghafalkan misalkan Staycom IP-nya 192 sekian, kemudian Boyolali IP-nya ini. Kalau Anda tak suruh menghafalkan alamat IP sama nama DNS servernya, lebih mudah mana? Pasti akan lebih mudah yang nama tadi ya kan, Staycom, Boyolali, cepat ya. Nah kemudian kalau sedang down, untuk menanggulanginya, kita bisa menggunakan alamat IP untuk membuka web aplikasi tersebut. Nah contohnya seperti ini ya. NS lookup, misalkan kita punya
sebuah DNS asus87.com. Kemudian di situ ada servernya bla bla bla, addressnya sekian sekian sekian. Nah, itu nanti ada suatu keterangannya bagaimana keadaan dari jaringan tersebut. Nah, kemudian kalau yang lainnya ya nanti kalau kita mengecek DNS server milik orang lain nanti malah terjadi suatu masalah. Kita nanti dikira malah mau mencuri data. Jadi dalam jaringan itu kita harus sangat hati-hati ya. Jangan sampai kita mainan ini NS lookup Stacom ACID di enter. Nanti administrator jaringan di Stacom akan mendeteksi bahwa ada orang yang masuk di sistem. Nah, nanti kita malah dikira sebagai pencuri atau sebagai orang yang mau mencuri data atau membobol webnya. Jadi hati-hati dalam menggunakan jaringan di dalam internet. Ya, kalau kita sebatas belajar ya apa ya. Jadi ini cuma sebagai pengantar aja. Nanti kalau kita udah punya suatu alamat domain ya, domain sistem tadi, kita bisa praktekkan sendiri ya. Kemudian ada netstart. Netstart di sini digunakan untuk mengetahui aktivitas atau koneksi jaringan pada komputer yang kita gunakan, serta mempunyai atau menampilkan statistiknya. Perintah ini dapat digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dari interface pada komputer kita atau komputer Anda. Kemudian menampilkan socket network, menampilkan protokol yang digunakan dan lain-lain. Itu fungsi netstart. Ya. Netstart net. Nah, dengan perintah dasar ini kita dapat mengetahui setiap port terbuka di komputer Anda dan port terbuka yang memiliki executable. Pada Windows 7 ya, perintah ini membutuhkan hak akses administrasi sehingga harus dijalankan sebagai administrator. Ini contohnya gimana? Contohnya kayak ini. Coba ya, ini mungkin bisa dicoba. Saya coba ya, netstart ya. Netstart. Netstart. Tampilan saya kelihatan tidak punya kalian? Kelihatan, Pak. Netstartnya stabil. Jadi stabil itu apa? Stabil ya. Jadi tampilannya hampir sama dengan yang ada di worksheet. Ada beberapa yang close wide. Jadi tutup, tunggu, nanti buka lagi, tutup, tunggu. Karena kita kalau masuk ke jaringan itu tidak selamanya lempeng-lempeng saja. Ya. Jadi tidak selamanya lempeng-lempeng saja. Coba kita perhatikan secara sama coba. Nah, kalau stabil jaringannya bagus ya. Nah, nanti ada passwordnya itu, Pak. gimana? Gimana, Pak? Kalau ada passwordnya. Ada passwordnya. Anda pakai Windows 7 ya? Iya, Mbak Vera. Bukan saya, Pak. Pakai Windows berapa? 8? 10. Ada passwordnya? 10. Iya, Pak. Oh, passwordnya yang tahu ya Anda. Passwordnya apa ya? Kurang tahu. Dulu pas install apa passwordnya? Nice, ya udah. Tidak apa-apa. Nah,
Karena yang namanya administrator jaringan itu instalasinya pun juga ada passwordnya biasanya. Nah, tuh. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke route. Ya. Ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan. Biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, ya, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination, untuk paket yang Anda kirimkan dengan perintah route print. Ya, sebenarnya perintah ini sama dengan nested R. Itu routing. Kemudian telnet. Ya. Ini digunakan untuk melakukan remote ke perangkat jaringan suatu jaringan atau seperti switch, router dalam jaringan lokal, metropolitan maupun WIT tadi. Ya. Dengan melakukan telnet, hal ini memudahkan administrator jaringan dalam mengelola jaringan di mana saja. Ya. Jadi bisa di remote melalui rumah, melalui tempat, tidak harus di servernya. Yang jelas harus ada terkoneksi jaringan internet. Ya. Kemudian ada perintah yang net saja. Net, nah ini perintahnya fungsinya beragam ya. Salah satunya itu untuk mengirimkan pesan singkat kepada host dalam suatu LAN. Ya. Dengan perintah net send itu kita bisa mengetahui atau kita bisa mengirimkan pesan singkat kepada host dalam suatu LAN net send. Untuk perintah lainnya dapat digunakan untuk melihat status-status tertentu pada komputer dan jaringan. Nah, kemudian ada netsh. Ini untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan dari sebuah komputer yang sedang berjalan, baik secara lokal maupun remote. Ya, jadi bisa melalui lokal ataupun remote dari komputer yang aktif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti merubah IP address, mengganti konfigurasi IPv4 menjadi IPv6 ya. Dan mengganti port proxy atau mengganti WinShop. Semua perintah di atas ya, ada satu perintah yang diambil dari sumber lain, perintah ke-9 ya. Karena fungsi yang penting dalam mengolah suatu jaringan pada host itu sendiri. Apabila Anda ingin menambahkan perintah lain, bisa sharing di sini ya. Kalau Anda punya perintah lain, mungkin perintah lainnya bisa dibagikan di sini ya. FTP ini kepanjangan dari File Transfer Protocol. Nah, ini untuk memulai koneksi file transfer protokol atau untuk mentransfer file. Tulisannya FTP IP address atau FTP nama domain. Contohnya seperti ini juga. Misalkan apa ya? Coba FTP Telkom ya enggak? FTP Telkom.c.d. Tidak ada, karena saya tidak men-convert file di situ ya, jadi tidak ada proses. Nah, connection refuse, jadi koneksinya tidak mau ya.
Kayaknya itu dulu ya tugasnya. Tugasnya bisa Anda coba nanti ya. Perintah voice, ping, patch ping, tracer, mesh on load. Nah, tadi sudah kita coba ya. Masing-masing mahasiswa tidak boleh sama ya, tidak akan sama karena laptopnya pun, jaringannya pun juga agak berbeda. Ya. Tadi Anda sudah coba. Ya. Jadi itu pengenalan tentang command from digunakan untuk jaringan komputer. Nah, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, enggak. Kalau nggak ada, saya mau bertanya ke Anda soal progres skripsi Anda sampai mana. Sudah pada selesai proposalnya? Ini Pak, Proposalnya udah pada selesai? belum Pak. Belum. Kurang 1 kali. Ayo ya, jangan lama-lama ya. David juga udah selesai. Kirim ke saya ya nanti ya. Ya Pak, ini baru proses perbaikan sama penambahan Pak. Karena kalau nanti Anda kelamaan, nanti malah jadi malas ya. Oke, ini saya akhiri ya. Nah, sekian dari saya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.